Oke, kita masuk ke transaksi yang ketiga ya. Sekarang kita ngomongin peralatan toko. Ingat nih, ini yang kita sebut dengan equipment. Oke, kita lihat tanggal 5 Maret 2010 ya. Pak James beli peralatan toko senilai 2 juta. Catatlah pengaruh transaksi ini ke persamaan akuntansi. Oke. James beli peralatan toko senilai 2 juta. Nah, dia beli pakai apa sih? Kita lihat ya, pengaruhnya kemana nih? Harta, utang, modal. Ingat, ketika dia beli, nggak dikasih tahu pakai apa, ya. Kalau dalam bahasa akuntansi itu berarti pakai uang kas, ya, atau uang tunai. Ketika si James beli peralatan senilai 2 juta, berarti itu uang tunainya keluar atau masuk? Keluar ya. Hartanya berkurang nggak ya? Berkurang dong. Kasnya dia berkurang kan 2 juta. Nah, kita tulislah di sini. Kas berkurang sebesar 2 juta. Ingat, tanda kurung artinya minus ya. Oke. Apalagi pengaruh transaksinya? Ingat, si James itu beli peralatan toko. Kalau lo beli sesuatu, barang yang lo beli itu harta lo, bukan? Harta ya. Berarti harta kita bertambah dong, ya kan? Ditambah apa? Peralatan toko. Senilai 2 juta. Nggak pakai minus ya, karena peralatannya bertambah. Hitungannya kan hartanya bertambah. Nah, kita lihat. Balance nggak? Balance ya. Ini 0, ini 0. In reality ini nggak cuma transaksi tanggal ini doang ya, ada transaksi sebelumnya, transaksi tanggal 2, transaksi tanggal 1. Dan sebelumnya juga harus balance gitu, saldonya nggak 0, tapi berapa gitu misalnya. Cuma ini gue ngasih contoh yang gampang aja, kita ngomonginnya per transaksi. Nah, gampang kan? Nah, sekarang gue mau ngasih contoh lagi kasus. Gimana kalau misalnya, gimana kalau misalnya tanggal 5 Maret, James beli peralatan toko senilai 2 juta kredit nih ya, gue kasih bold karena kata kuncinya kredit. Apa sih bedanya sama transaksi yang pertama? Oke, pada transaksi yang pertama barusan ya, transaksi yang ini kita belinya pakai uang kas ya, belanjanya alias belanjanya tunai gitu. Sekarang kita belanjanya pakai kredit. Apa sih kredit maksudnya? Bahasa kasarnya kredit itu adalah ngutang. Oke, jadi lo bayangin James beli peralatan toko tapi ngutang. Nah, apa sih ngaruhnya ke persamaan akuntansi? Kita lihat ya. Apa sih bedanya? Coba lo pikir dulu, apa bedanya? Lo beli peralatan toko tapi ngutang. Nah, gue tanya. Pada tanggal sekarang ya, tanggal transaksi ini, tanggal 5 Maret 2010 ini, ada uang tunai yang keluar nggak? Gak ada, ya kan? Gak ada dong. Karena dia beli yang ngutang, ya kan? Oke? Dia beli yang ngutang. Berarti nggak ada kan? Mana? Kita nggak bayar pakai uang tunai. Oke? Berarti utang kita akan bertambah dong. Ya kan? Utang kita akan bertambah. Biasanya kita tulisnya utang usaha gitu ya. Tapi utang kita kan bisa sama beberapa orang. Jadi kita biasanya tulis utang kepada si A misalnya gitu ya. Sebesar berapa? 2 juta. Bukannya harusnya minus? Loh, kan utangnya bertambah. Ya kan? Nggak minus dong, utangnya bertambah. Oke. Terus habis itu sebagai gantinya kita dapat apa nih? Sama, kita dapat peralatan toko. Di sini kita punya peralatan toko senilai berapa? Senilai 2 juta sama. Bedanya sama yang tadi kita pakai uang kas untuk bayar peralatan toko. Kali ini kita ngutang. Oke, terus lo bingung kan? Lah, tapi kan kalau kita ngutang kita juga bakal bayar uang kas. Betul. Tapi bukan pada tanggal ini. Transaksi pembayaran utang kita akan terjadi pada nanti ketika kita bayar utang. Kita catat di persamaan akuntansi ketika kita bayar utang, pada tanggal kita bayar gitu. Nggak sekarang kita kan masih ngutang. Kita catatnya kayak gini dulu. Oke, ngerti ya? Balance nggak kiri sama kanan? Kiri sama kanan. Balance 2 juta dan 2 juta. Oke, nah sekarang kasus yang terakhir. Gimana kalau misalnya begini? Oke, pada tanggal 5 Maret, James beli peralatan toko. Masih sama ya, senilai 2 juta. Tapi bedanya sekarang gue bold nih, informasi penting.
dibayar setengahnya tunai dan sisanya ngutang atau kredit. Ya, catat dong pengaruh transaksi ini ke persamaan akuntansi. Kita lihat ya tanggal 5 Maret 2010. Oke. Coba dipikir dulu gimana nih? Kita lihat ya, dibayar setengahnya tunai dan sisanya kredit. Berarti 50% dari 2 juta gitu ya. 50% dari 2 juta itu kita bayar dengan uang kas. Sisanya kita ngapain? Ngutang sebesar 1 juta. Oke, gampang kan? Berarti transaksinya gimana? Ya, gampang aja. Oke, pada tanggal 5 Maret, James ngeluarin uang tunai nggak? Iya, dia ngeluarin kas ya, untuk bayar separohnya. Tinggal tulis aja nih, uang kas berkurang sebesar 1 juta. Oke? Habis itu apa lagi yang terjadi? Habis itu, utangnya si James bertambah ya kan. Tadinya kan kalau sebelumnya dia penuh bayar 2 juta pakai utang. Sekarang dia utangnya cuma separohnya. Berarti ada utang atau utang usaha ya kepada si A sebesar 1 juta. Negatif nggak? Enggak dong, karena kan masih bentuknya utang ya, masih bertambah ya. Utangnya bertambah dong, tadinya 0 jadi 1 juta. Habis itu dia akan mendapatkan apa? Peralatan toko gitu kan sebagai gantinya. Peralatan toko senilai sama, senilainya tetap 2 juta. Positif. Kita lihat balance nggak yang terjadi? Saldonya 1 juta, ya kan? 2 dikurang 1. Ini saldonya 1 juta, balance. Nah, kayak gitu kira-kira ya transaksi yang bisa terjadi ya. Ini gue kebetulan ngomongin transaksi peralatan toko. Peralatan toko itu adalah aset, dan gue lagi ngasih tahu nih gimana ceritanya kalau kita bayarnya tunai. Gimana juga kalau kita bayarnya ngutang. Gimana juga kalau kita bayarnya setengah-setengah. Ada yang tunai, ada yang ngutang.